Benik, kau paham tak? Kau tahu tak? Kita ni, kita ni mengimpor minyak dari Singapura dan Malaysia. Kau paham tak? Heran Indonesia maju. Saya tak ada heran lah Indonesia, yang orang kat dalam Indonesia tu tak berapa nak maju lah. Cina yang kaya di Malaysia ini, di Indonesia pun sama. Anaknya nanti pasti hina Indonesia. Sebenarnya yang suka menghina negara itu kamu. Engkau pernah datang Malaysia tak? Kalau tak pernah datang Malaysia, tak payah cakap. Dalam KTP saya ni, saya nak bagi tahu anda, antara KTP yang tercanggih di Asia. Heran banget sama Malaysia. Ini pasti gara-gara si Benik. Lihat netizen-netizen Konoha berkomentar apa kepada orang Malaysia. Kaget kan melihat kemajuan Indonesia. Ya, seakan-akan Indonesia negara paling kaya di muka bumi ini, negara paling hebat di muka bumi ini. Namun faktanya ya selalu merendahkan negara-negara jirannya sampai geleng-geleng kepala Malaysia dan Singapura dan Brunei. Karena Benik gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Ini pasti gara-gara si Benik nih geng. Kenapa demikian? Iya, karena netizen Indonesia saat berkomentar kepada warga Malaysia ataupun orang Malaysia mengada-ngada geng, seakan Singapura, Malaysia, Brunei itu nggak ada apa-apanya dibandingkan negara Indonesia geng. Ya, ada sebuah orang pelancong daripada Malaysia datang ke Indonesia mungkin ya geng ya. Terus berkomentarnya seperti ini. Terkejut kan melihat kemajuan tentang Indonesia? Ya, terkejut. Bukan Indonesia memang maju, namun yang tak maju itu pemikirannya warga Indonesia. Waduh, malu banget tuh geng ya. Inilah budak-budak yang sering nonton Benik ini ya. Inilah pembawaannya Benik ini, waduh, merusak bangsa kita bener kayak gitu ya geng ya. Bukan malah kita bangkit untuk mengkritik pemerintah, malahnya kita santai-santai aja kayak gitu dengan kinerja pemerintahan kita. Padahal kinerja pemerintahan kita itu gak ada apa-apanya geng di mata dunia, malah kan ditertawakan loh Indonesia sekarang ini. Benik, ini gara-gara kau Benik. Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kita simak bersama-sama. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di Hai, hello, assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Hari ini aku buka puasa dengan ni je. Sedapnya. Lepas tu dengan satu gelas air sarsi je. Oke, air sarsi. Si Benik ni aku rasa kan, tak tahulah aku nak cakap apa. Tak habis-habis sibuk mengurusi negara orang. Cakap Singapura terkencing-kencing lah. Benik, kau paham tak? Kau tahu tak? Kita ni mengimpor minyak dari Singapura dan Malaysia. Kau paham tak? Tak paham nih, kasih Singapura tuh tak ada sumber minyak dia tuh. Diekspor dari negara kita, lepas tu dia jual balik ke negara kita. Betul. Fikir pakai akal sehat engkau. Betul. Siapa yang bodoh sekarang? Aduh. Kita ke negara orang? Asyik mengurusi negara orang. Kau urus je negara kita sekarang ni. Gak berani dia. Dunia dah kacau macam ni, kau sibuk juga lagi. Heran Indonesia maju. Saya tak ada heran lah Indonesia maju. Indonesia memang maju pun. Cuma kadang-kadang orang kat dalam Indonesia tu tak berapa nak maju lah. Dan saya juga heran, surau secantik tu ataupun masjid secantik ini, orang tak nak pergi. Aduh. Tempat-tempat yang percuma macam ni orang tak nak pergi. Itu saya heran. Punyalah ramai orang Indonesia baik-baik hati dengan saya cakap bagus-bagus cakap benda yang baik-baik tapi adalah minoriti yang cakap yang tak berapa sopan sangat ataupun cari masalah. Okey bang, sabar bang ya. Majoriti tu tak boleh mempengaruhi yang minoriti yang sedikit ni. Apa pun 10 malam terakhir guys,
yang tengok video ni, jangan lepaskan peluang anda kerana tak tahu tahun depan kita boleh jumpa malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Semua orang akan melalui malam Lailatul Qadar. Makasih bang, tegurannya kepada warga Indonesia bang. Kita tengah Makasih banyak. Kita komen yang sia-sia. Bye. Lebih banyak orang Cina yang kaya di Malaysia ini. Di Indonesia pun sama. Antara orang terkaya di Indonesia ialah Low Tak Kwon, pengasas syarikat Arang Batu, Bayan Resources, anak kelahiran Singapura. Bukan keturunan Jawa, bukan keturunan Sunda, bukan keturunan Minang, bukan keturunan Batak, keturunan Cina, Tiongkok. Beliau Malu. antara orang paling kaya di Indonesia. Ramai 10 orang terkaya di Indonesia, kebanyakannya orang Cina. Cuba ngecek sebelum kamu nak mempertikaikan soal Cina negara orang. Kamu patut lihat Cina di negara kau. Mungkin nama menggunakan nama Indonesia, tetapi kaum bukan kaum asal Indonesia. Assalamualaikum. Anaknya nanti pasti hina Indonesia. Sebenarnya yang suka menghina negara itu kamu. Betul mbak, kasih paham mbak. Ingat ya, di Malaysia ini banyak warga negara Indonesia yang bekerja, yang mencari rezeki, yang menumpang hidup. Betul. Jadi jangan cari-cari kesalahan. Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya baik-baik aja. Betul. Cuma netizen kayak kamu itu yang cari gaduh, yang cari masalah. Sebenarnya yang mau menghina negara itu kamu. Paham ya? Kasih Kamu paham, sendiri yang kasih suka paham. menghina negara orang. Entah-entah negara sendiri kamu hina juga. Pemerintah kita itu otaknya cuma untung dan rugi. Subsidi mikirin rugi apa segala macam. Seharusnya kan berbenah. Lihat nih, Wakil Menteri Kesehatan Indonesia rugi 160 triliun imbas warga. Pilih berobat ke negara tetangga. Seharusnya kan berbenah, perbaiki fasilitas kesehatan atau apa kayak gitu. Bukan ngeluh, Indonesia jangan negara berobat maju, ke luar negeri. negara kaya. Fasilitas Gak Indonesia apa-apa. jelek banget fasilitas kesehatannya. Apalagi pelayanan BPJS seperti kita tahu. Iya kali. Orang mau masih aja berobat di Indonesia, mending kalau punya uang mending ke Malaysia. Lihat geng, yang geram bukan warga Malaysia, namun orang Indonesia sendiri yang melihat fakta geng tentang negara Malaysia. Memang berat sih, karena ini gara-gara si Benik ini. Diracuni tiap hari oleh konten-kontennya, seakan-akan wow Indonesia wow. Kan ini penjelasan ikinya saja, ini dugaan ikinya saja. Kenapa sekarang Benik mengurusin negara orang daripada mengurusin negara kita sendiri? Dulu dia mengurusin negara kita, geng, mengkritik pemerintahan kita kayak itu ya, geng ya. Namun sekarang berbeda terbalik, geng. Kayak gitu ya, geng. Apakah dia sudah menjadi antek-antek asing? Itu hari dia mengkritik tentang kebijakan kerjasama Donald Trump dengan Prabowo. Oh my god. Tidak rugi impor beras daripada daripada Amerika. Benny, kamu tuh udah meludah ke atas kena muka sendiri. Kamu malu sepatutnya. Kamu yang mengatain negara Malaysia yang katanya Malaysia kelaparan. Kita harus kasih beras kepada mereka. Nanti dia mati kelaparan di tengah jalan. Kenapa Indonesia harus impor beras daripada Amerika? Ayam lagi pula. Aduh, tak ada kerja ke Indonesia nih impor. Itulah apa yang diucapkan Trump. Sekarang Indonesia tunduk kayak gitu, geng. Waduh, inilah akibatnya. Ocehanmu Benik habis ngoceh kemana-mana netizen Konoha, makinlah rendah SDM-nya dan IQ-nya. Oke, geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang ini tamparan keras juga sih bagi netizen Indonesia dan juga bagi penggemarnya si Benik nih, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Sambil-sambil saya nunggu buka puasa ni. Oke. Sambil-sambil saya mancing ni tepi sungai ni. Oke. Saya nak jawabnya. Jawab Pak Cik. Daripada seorang yang komen apa video saya. Kan? Dia kata apa? Malaysia lagi teruk. Ramai rakyat Malaysia yang miskin tidak dapat bantuan ditolak oleh pejabat agama Islam Malaysia. Diketertawakan. Saudara, engkau pernah datang Malaysia tak? Kalau tak pernah datang Malaysia, tak payah cakap. Tak payah bunyi. Yang dah pernah datang Malaysia, baru boleh cakap. Betul, kan? betul. Situ. Yang sebenarnya, yang ditolak oleh Jabatan Kepentingan Masyarakat ataupun pejabat agama bagian zakat,
Mereka ada yang tidak jujur, tidak memberi fakta yang betul. Itu pasal ditolak. Bukan semata-mata ditolak. Jadi kena faham. Tapi di sini, setiap bantuan-bantuan yang dibeli oleh kerajaan Malaysia, dalam KTP saya ni, dalam KTP saya ni, saya nak bagi tahu anda, antara KTP yang tercanggih di Asia, setiap di bulan dunia. dibekalkan oleh kerajaan Malaysia RM100 Malaysia, kurang lebih RM4,310,000. Saya nak bagi tahu kamu. Membantu orang-orang berpendapatan bawah RM5,000 per bulan, RM5,000 kurang lebih pendapatan Indonesia kalau ditukar pada ringgit 20 jutaan ke bawah, mendapat barangan untuk memberi sembako. Memberi barangan dapur seperti gula, beras, minyak, tepung dan pelbagainya. Itulah kerajaan kami. Kan? Jadi kalau bab bantuan-bantuan zakat ni, mereka harus disalurkan kepada mereka betul-betul memerlukan. Bukan dengan maklumat-maklumat yang palsu. Itu kami akan pantau. Situ jangan nak saya cakap. Tak ada Jabatan Agama Islam Malaysia ini menolak baik kerajaan yang benar. Sabah ke Sarawak ke Negeri Sembilan ke Melaka ke Perak. Mana-mana negeri Jabatan Agama Islam negeri dalam Malaysia ini tidak ada yang menolak bantuan untuk mereka yang susah. Kalau mereka berkata dengan jujur. Itu Malaysia. Dan kamu harus tahu. Di Malaysia yang mampu tak mau menerima bantuan sembako. Sebab dia mampu. Malu kalau mereka menerima orang hantar bungkusan. Macam COVID itu. Bawa bungkusan. Mereka tak ambil. Mereka malu nak ambil sebab mereka mampu. Inilah hebatnya Malaysia. Jadi, jangan asal ngomong. Datang dulu Malaysia, tengok. Okey Mas Bro, selamat berpuasa. Heran banget sama Malaysia. Hai, aku Leon. Jadi kalau kalian orang Indonesia yang ke Malaysia, kalian gak bakal nemuin tuh yang namanya tukang parkir. Jadi gak kayak di Indonesia tuh yang hampir di setiap sudut pertokoan itu pasti ada namanya tukang parkir. Gak ada tuh ceritanya kalian yang habis belanja gitu misalnya ya. Terus tiba-tiba muncul ada orang yang bantu keluarin mobil atau motor kalian, lalu minta uang. Di Malaysia itu serba mandiri. Kalian ya parkir mobil sendiri, kalian keluarin mobil sendiri. Kalau bayar parkir itu biasanya ada di mall, itu pakai mesin atau lewat aplikasi itu namanya Touch and Go atau Sarawak Pay. Dulu waktu pertama kali datang ke Malaysia, jujur kaget banget karena ya nggak ada yang ngatur atau bener-bener ngawasin mobil atau motor kita. Tapi justru karena itu area parkirnya sudah tertata rapi dan sistemnya Negara jelas. maju, Bang. Beda dan Bukan menarik seperti banget kita. buat kalian yang pertama kali ke Malaysia. Lo tau gak sih, gue reverse culture shock di negara gue sendiri. Kenapa? Rakyat kita itu banyak banget. Bener-bener rakyat kita itu setara Mumbai gue rasa, setara India gue rasa. Sumpah kenapa? Banyak banget. Gue kaget ya, maksud gue hidup biasa di KL yang sepi. Menurut gue KL tuh sepi banget gitu ya kan. Kalaupun rame di pasar seni, tapi masih beraturnya tuh bener-bener masih oke. Kalau full pun dia gak akan maksakan dan memang tidak akan bersentuhan kulit gitu. Tapi kalau di Jakarta, kereta apinya itu udah bener-bener yang kayak muka ketemu muka, tau gak lu udah kayak mau ciuman namanya orang itu gitu. Karena saking padat, saking Karena rame, transportasi saking di yang bener-bener lu Indonesia kalau mau sedikit, nungguin Bang. kereta sepi ya jam 10 malam, impossible untuk ditungguin gitu. Jadi ya udah mau gak mau emang lo harus akan berdesak-desakan gitu. Mau itu kereta, mau itu Transjakarta, any kind of transportation di Jakarta gitu emang segitu parah. Makanya mungkin emang budaya kita ya udah biasa bersentuhan dengan orang gitu. Cuma mungkin orang jadinya abuse, jadinya sexual harassment atau apa gitu. Padahal emang kita bersentuhan tuh karena emang udah padet rame gitu loh, desek-desekan. Kita saling menyentuh badan tuh bukan karena emang kita mau menyentuh satu sama lain, tapi emang udah gak muat tempat anjing gitu. Gue gak kebayang sih kalau orang Malaysia betulan tulen main kesini tuh, aduh mereka gak bakalan kuat dengan transportasi umum yang kita punya sih. Karena emang rakyat kita segitu banyak. Stres banget coy, ngeliat Manggarai, Tanah Abang, lihat deh aduh. Gue bener-bener shock sih. Stres-stresnya gue ngeliat pasar seni, kayaknya ini lebih stres lagi gitu. Gue reverse culture shock padahal gue tahu rakyat gue emang segitu banyaknya. Ini pasti gara-gara si Benik. Lihat netizen-netizen Konoha berkomentar apa kepada orang Malaysia. Kaget kan melihat kemajuan Indonesia. Ya, seakan-akan Indonesia negara paling kaya di muka bumi ini, negara paling hebat di muka bumi ini. Namun faktanya ya selalu merendahkan negara-negara jirannya sampai geleng-geleng kepala Malaysia dan Singapura dan Brunei. Karena Benik gini. Benik kau racuni apa sih? Ya Allah ya Rabbi. Aduh. Habislah kita apa ya? Kita sampai gak bisa berkata-kata, geng.
sudah tahu netizen kita itu kalau dibagi fakta mereka akan tutup mata, malah kau bagi, aduh ya Allah ya Robbi, seakan-akan paling best lah, seakan-akan paling oke lah negara kita kayak gitu ya gengnya. Seakan-akan di Asia Tenggara ini seakan-akan ketimpangan tuh tak ada di negara kita kayak gitu ya geng ya. Aduh, namun faktanya lihat sendiri, faktanya seperti apa, mana yang lebih maju antara Malaysia dan Indonesia, antara Indonesia dan Singapura, antara Indonesia dan Singapura dan Brunei Darussalam. Kita jauh Benik. Nanti kalau rupiah jatuh, ya lebih baik rupiah jatuh kalau mau jadi negara maju. Wih, habislah netizen Indonesia menyerang para orang-orang Malaysia. Uang kamu tinggi, nanti kamu negaranya gak akan maju. Kita nih rendah rupiah, nanti kita akan menjadi negara maju. Ini pemikiran apa? Ya Allah ya Robbi, geng. Aduh, sampai berkomentar seperti itu loh netizen Indonesia kepada orang Malaysia. Malu ikinya SDM dan ikinya, wah betul-betul teruk lah geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.